Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat Selamat pagi, pagi, Pak. Ya, Alhamdulillah sehat, Pak. Pak. baiklah. Pagi ini kita akan melanjutkan materi kita tentang pengelolaan database cuaca dan iklim. Kemarin kita sudah membahas, pertama kemarin kan definisi ya, sebuah data itu adalah sebuah fakta tentang sebuah objek, baik itu orang atau ya benda dan lain sebagainya dalam suatu sistem yang tujuannya adalah untuk dapat diolah, dapat diambil, ya, dan dapat dibaca oleh orang banyak, sehingga dapat menghasilkan informasi bagi orang. Dan sistem database ya, itu ya terdiri dari kemarin kita bahas, yaitu adanya DBMS dan lain sebagainya. Ya. Dan kita ketahui juga bahwasanya BMKG itu adalah core bisnisnya, itu adalah tentang data. Sehingga di sini menjadi sebuah titik penting kita mengetahui bagaimana sebuah data itu yang baik dan benar maupun sebuah data itu agar ini ya dapat diterima oleh orang banyak ya. Sehingga ketika data itu lengkap, data itu valid, dan data itu kebutuhan orang, maka itu akan banyak dicari oleh orang ya. Sehingga eksistensi dan BMK itu menunjukkan bahwasanya memang sangat dibutuhkan oleh orang banyak. Data yang kita berikan itu tidak valid ataupun tidak sesuai dengan kebutuhan orang. Apabila itu ataupun tidak menjadi sebuah kebutuhan oleh orang banyak, ya sehingga bisnis kita ini ya tertinggal ya. Dan mereka malah ya lembaga-lembaga lain seperti swasta dan lain sebagainya. Ya, pengantar tadi ya saya mengatakan bahwasanya ya core bisnis ataupun ya bisnis kita di BMKG itu ya bisnis tentang data. Ya, data yaitu data cuaca, iklim maupun data geofisika ya MKG ya. Dan sini kita bahas yaitu tentang data cuaca dan iklimnya. Karena prodi klimat itu berkaitan dengan meteorologi maupun klimatologi ataupun cuaca maupun iklim. Yang paling utama ya, dasar hukum apa yang melindungi ataupun yang memayungi kita ya. Ini oleh undang-undang ya, Undang-Undang Nomor 31 tahun 2009. Ini yang menjadi pentingnya ataupun landasan dasar dan juga yang menjadi penguat kita dalam ya, yaitu dasar hukum tentang data ataupun pengamatan meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Ya, mulai dari input data ataupun pengambilan data, pengolahan data, ataupun tentang alat-alatnya yang dibutuhkan, baik itu alat meteorologi, klimatologi, maupun geofisika. Kita, ya, payung hukum BMKG, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009. Nah, selanjutnya, ya, ditambah juga Perka ya, dari
BMKG nomor 13 tahun 2006, tugas dari masing-masing stasiun, baik itu stasiun meteorologi, klimatologi maupun geofisika, tentang pengamatan, terus tentang pengadaan alat, tentang data, ataupun tentang pelayanan data. Selanjutnya itu tentang 46 tahun 2012, ini tentang penyelenggaraan pengamatan dan pengelolaan data, MKKUG. Dulu masih MKKUG, kalau sekarang mungkin MKGU ya, meteorologi, klimatologi, geofisika, dan udara. Ini tahun 2013 ya, yang saya dapat, bahwasanya data itu di BMKG itu kan terdiri dari, ataupun database-nya itu ada ya, baik itu mulai dari data-data yang ada di arsip, perpustakaan, di digital, ya. Terus sehingga membutuhkan yaitu pembenahan base-nya, nyerap data-data historisnya, ya. Ada ya, validasi, monitoring datanya, dan juga membahas bahwasanya keuntungan dari database itu adalah ya, adanya ya, ataupun pengulangan data ini yang menghilangkan redundansi. Satu sumber ya, jadi satu sumber data ya, yang membuat rancu ataupun yang membuat, dan sehingga pengolahannya lebih baik dan lebih bagus dan lebih valid ya. Dan bisa di-download secara otomatis ya. Kenal itu ya adanya BMKG Soft ya. Sudah familiar ya kalian ataupun sudah menggunakan, yaitu BMKG Soft ya, di mana ini adalah sistem pengelolaan database baik itu meteorologi, klimatologi, dan geofisika, yang cara sistemnya yaitu adalah terintegrasi database, yaitu database yang lengkap, valid, dan cepat diakses ya. Bagaimana pemboyan dari BMKG itu ya, datanya itu mudah dipahami ya, dan valid ya. Ya, yang dirancang setelah adanya pembenahan dari sistem data yang ada di BMKG, agar ya itu tadi ya, core bisnis kita ini tetap berjalan lancar ya, dan tetap eksis ya di tengah masyarakat ya. Ini dari tahun 2013 ya. Jadi analoginya BMKG Soft itu ketika dirancang itu ya, pada tahun awal pembentukan ataupun perancangannya ataupun peluncingannya itu kan baru sedikit datanya ya, baru seperti warung sembako lah. Nah, nanti harapannya pada tahun berikutnya itu lebih banyak data ya, lebih lengkap ya. Kalau kita masuk minimarket kayak Alfamart ataupun ya, Indomaret dan lain sebagainya ya, itu kan sudah lumayan lengkap, sudah tersusun rapi ya, di mana susu, di mana makanan ringan, di mana ada alat pel ataupun lain sebagainya, posisinya sudah tertata rapi. Tapi baru cakupan kecil ya. Kalau tadi kan masih warung sembako itu masih acak-acakan ya. Ada ya, warung sembako itu ada penyusunannya, tapi masih apa ya, berdisplay itu masih seperti acak-acakan ya. Yang penting ada gitu. Tapi kalau sudah masuk ke kayak tahap minimarket ataupun ya, seperti Indomaret, Alfamart, itu kan sudah
tersusun rapi, terus pelayanannya sudah lumayan bagus ya, itu sudah sejuk gitu kan. Ini harapannya datanya itu ya tersedia dengan rapi, terus orang memandangnya enak ya, membacanya itu enak ya, dibaca ya, dan juga dapat ya, diolah dengan baik ya. Harapannya sampai tahun 2030 dan seterusnya itu lebih besar lagi ya. 2030 harapannya seperti mall, itu sudah besar, banyak datanya ya, sudah lengkap. Di minimarket ya hanya sebatas, ataupun di warung sembako kan kita hanya sebatas ya kuantitas yang kecil-kecil gitu kan. Tapi kalau sudah seperti mall gitu kan, sudah bisa orang mendownload ataupun mengakses, ataupun orang memberikan data itu ya bisa mudah ya. Jadi malah orang bisa melaporkan juga mungkin ya, kesadaran untuk melaporkan tentang data cuaca ya. Atau orang mengambil data cuaca, iklim ataupun data gempa bumi dan lain sebagainya ya. Itu sudah tersusun rapi ya. Itu analoginya. One stop digital data shopping ya. Yang pentingnya BMKG ya, yaitu terkaitannya tentang data. Bisnis kita ya di sini, bisnis tentang data. BMKG itu ya bisnisnya tentang data. Data meteorologi, klimatologi, geofisika, dan kualitas udara. Kemarin juga yang disampaikan oleh Bu Kepala, ya bahwasanya ya perang saat ini ya perang data. Ya, ataupun data siapa yang tersedia secara valid, data siapa yang tersedia secara lengkap, akurat, ya, maupun data siapa yang mudah dibaca oleh orang. Ya. Data ya. Ini tadi ya, kita sudah mengetahui analoginya seperti apa itu BMKG soft. Yang harapannya. Dan itu juga kita mengetahui ya, mungkin sudah mengambil manfaatnya ya bagi teman-teman semua. BMKG soft ya, manfaatnya ataupun sudah mengetahui kelebihannya maupun kekurangannya ya. Kelebihannya ya, salah satunya data meteorologi ya, ataupun data MKG-nya itu terintegrasi dalam satu sistem. Integrasi data itu sangat penting. Tidak adanya pengulangan-pengulangan di tempat yang lain ya. Salah satu keuntungan dari database itu tadi ya, menghilangkan ataupun menghapus redundansi ya, pengulangan data. Quality control. Ini penting ya. Data ketika tidak di quality itu menjadi sebuah tidak dapat diolah ya, ataupun menjadikan keraguan bagi orang, ataupun malah membahayakan. Sehingga di sini perlunya quality control untuk menjadi data yang valid. Ketika data tidak di quality control ataupun tidak di ini tadi apa visi, yaitu tadi ya, data menjadi acak-acakan ataupun tadi ya bisa membahayakan orang ketika diolah ya, itu menjadi informasi yang menyesatkan ya, itu sangat membahayakan ya bagi orang banyak, terutama BMKG kan itu bagi nyawa Indonesia. Kapan adanya El Nino ya, kapan adanya ya, La Nina, ataupun kapan adanya ya, ada siklon gitu kan, kapan
mungkin yang dibutuhkan oleh petani ya, yaitu kapan musim hujan maupun musim kemarau gitu kan. Nah, itu tidak valid, itu menjadi orang yang meninggalkan ya ini tadi ya, ketika datanya tidak valid ya ditinggalkan sama mereka ya. Mereka lebih mencari data-data yang valid. Format di BMKG Soft itu kan formatnya sama, sehingga data siap dan mudah untuk diolah. Ya, ini pentingnya ya. Kalau formatnya tidak sama, itu kan mengulang lagi ya, diulang-ulang lagi ya, sehingga timbul itu tadi redundansi, pengulangan-pengulangan ya. Ya, beda-beda ya, tapi yang ditulis ya sama, ya tapi yang membingungkan ya, ketika formatnya tidak sama ya, walaupun ya, nilainya sama ataupun nilainya sama ya, tapi kalau formatnya beda-beda itu kan orang mana nih yang benar gitu kan, atau malah lambat untuk membacanya gitu kan, mana sebenarnya yang benar ya. Kalau formatnya sudah sama gitu kan, sehingga orang mudah untuk membacanya dan untuk menyatakan bahwasanya ini data yang sudah valid ataupun data yang sudah sesuai. Data cepat diakses ya, kapan saja, di mana saja, dengan jaringan komunikasi, baik itu visa dan internet. Yang paling penting juga itu memenuhi atau mematuhi standar dari organisasi dunia, WMO. Juga kan data itu mudah untuk dipertukarkan. Data bukan hanya di lingkup Indonesia saja, tetapi ya data kita yang dibutuhkan oleh dunia ya. Ya, kalau data ataupun ingin dipertukarkan secara internasional ya, ya harus memenuhi standar secara globalnya ya, secara internasional seperti apa, dipayungi ataupun dinaungi lembaga meteorologi dunia ya, WMO, sehingga harus mematuhi standar-standar yang ada di WMO. Lalu seleksi datanya berdasarkan parameter, waktu, stasiun, dan ini memudahkan pelayanan data. Yang paling penting ya web services ya. Ini kan ya dunia sekarang ya, dunia online ya. Bukan data yang diakses ya, ya layanan secara web ya. Itu kan ada ya, data online BMKG ya, BMKG Soft ini. Ya kan, kalau kita melihat di stasiun-stasiun gitu kan, ada beberapa aplikasi-aplikasi ya, beberapa aplikasi yang ada di BMKG ya, seperti CMSS. Ini kan pengiriman datanya itu menggunakan sandi, tidak adanya visi. Waktu datanya ya ini menghasilkan kode dan sandinya. Terus aplikasi stasiun ya, macam-macam ya, di setiap stasiun mungkin ada aplikasi-aplikasi tersendiri ya. Ya ini mungkin hanya bisa dibaca oleh orang-orang yang ada di aplikasi di stasiun-stasiun tersebut ya, siap untuk pengolahannya. Atau ini ya bisa jadi disebut sebagai data tertutup ya, atau data internal bagi stasiun tersebut ataupun aplikasi lainnya. Entry dan tidak terintegrasi. Rancangan ataupun BMKG Soft yang sudah kita gunakan itu kan outputnya datanya siap untuk pengolahan ya. Banyak kan penelitian-penelitian dari kakak-kakak tingkat maupun mungkin kalian juga sudah menggunakan datanya kan ya.
yang mengambil dari BMKG Soft, tingkat harian maupun ya stasiun ya, itu menggunakan data BMKG Soft, data penelitiannya. Fungsinya itu tadi BMKG Soft yang manual entry maupun ada juga yang automatic download, terus juga menyerap data secara historis, pengiriman datanya, adanya visi, adanya integrasi datanya, dan adanya monitoring data, dan dapat diakses secara online. Ini secara umum arsitektur sistemnya dari BMKG, bukan LAN ya, tapi WAN BMKG ya. Adanya floating IP-nya, node-node-nya pada setiap clusternya di masing-masing stasiun. Ini adanya fitur-fitur di BMKG entry di BMKG Soft tadi kan. Itu dengan adanya fitur misalnya untuk melakukan entry current data, formnya untuk melakukan entry data sesaat setelah pengamatan ya, 4 jam, seperti data ya, AGM, A, terus data hujan harian dari masing-masing pos hujan, data intensitas hujan, data sinop, terus entry historical data, data iklimnya, ini iklim harian, dari pos hujan, data intensitas hujan, data penguapan. Mungkin kalian sudah pernah melihatnya yang ada di BMKG Soft-nya. Baiklah, itu pengenalan kita tentang base cuaca dan iklim yang ada di BMKG, terutama ini halnya yaitu tentang BMKG Soft ya. Yang ada di BMKG sekarang dalam sistem yaitu BMKG Soft, mana kelebihannya banyak sekali ya, data terintegrasi, terus juga pengulangan data, terus juga dapat diakses secara online. Oke, ini sudah hadir semua ya? Sudah hadir semua. Kita ulang presensinya. Ahmad Fauzan. Siap hadir, Pak. Azma. Tasti. Nah. Oke, Bilang Arya Putra. Ilmi Muhammad Roshid.
Hilmi. Nggak ada. Nih, Siap hadir Pak. Lutfi Aditya. Siap hadir Pak. Zaki. Itu ya, ada Zaki. Zaki. Nah, Zaki. Nur Irfan. Siap hadir Pak. Siap hadir, Pak. Rizky Matori. Siap hadir, Pak. Tegar. Siap hadir Pak. Rai. Siap hadir, Pak. Wahyu. Siap hadir Pak. Yip. Siap, izin Pak, hadir Pak. Zaki. Nggak ada Zaki. Ini belum absen. Muhammad Hilmi Roshid. Terus sama Zaki. Oke, ada pertanyaan? Tugas ya, untuk menambah pengetahuan, wawasan tentang sistem database BMKG. Silahkan nanti kalian membuat makalah ya, tentang pengelolaan sistem database cuaca dan iklim BMKG. Ya, dasar hukum, peraturan, terus tentang prosedur pengelolaannya, aplikasinya apa saja, bagaimana prosedur untuk mendapatkan data bagi ya, internal BMKG, dan bagaimana eksternal BMKG. Makalahnya ya, dapat mengetahui ataupun menambah wawasan tentang sistem pengolahan database yang ada di BMKG. Sama ya, dikumpulkan di SIMAS ya, di menu tugas kuliah ya. Nah, seperti pekan-pekan yang lalu, pertemuan 1-2 ya, yaitu membuat makalah. Sehingga di sini kalian mulai terbiasa untuk menulis ya. Tertuju ya, harus cakap dalam penulisannya ya. Penulisannya baik itu bagaimana menyadur ya, buat citasi ya, dari tulisannya itu harus, karena sudah semester 7 dimana nanti kalian dituntut bagaimana membuat tulisan itu yang bagus, mudah dipahami orang, dan juga tidak adanya plagiat dalam membuat citasi, ambil citasi. Oke, saya presentasi kembali si siapa ini?
Hilmi masih ada? Ada ya. Tes, mohon izin Pak, apakah suara saya sudah masuk Pak? Oh ya, ini Zaki. Mohon maaf Pak, tadi Hadir ya. laptopnya ini mic-nya error Pak. Jadi sekarang saya baru pakai headset Pak. Oke. Ya. Oke, misalnya ada kendala speaker, itu dicap, itu nggak apa-apa ya. Sebelum gabung ya. Izin Pak, untuk Hilmi Rosyid, sepertinya ada kendala di ini Pak, pemadaman listrik Pak. Oh gitu. Oke, makasih informasinya. Ya, Pak gabung ya. Oke. Oke, terima kasih. Jadi kan kembali saya mengulangi bahwasanya ya core bisnis kita di BMKG itu adalah, silakan nanti kalian buat makalahnya yang baik, yang bagus ya tentang bagaimana database atau sistem database yang ada di BMKG, terutama database cuaca dan iklimnya. Nggak usah, nggak apa-apa. Ya. Ya. Oke. Menambahkan informasi tentang bimbingan ya, mungkin silakan. Tadi ada dosen juga yang menanyakan untuk memulai bimbingan ya. Kemarin dari Pak Kaprodi ya, silakan saja jika ada yang mau untuk memulai bimbingannya ya. Juga kalian berkoordinasi dengan dosen bimbingan kalian kapan waktunya yang bisa untuk bimbingan ya. Ya, apa yang teliti ya, sehingga ketika mau bertemu ataupun mau konsultasi, koordinasi, itu sudah ada bekal apa yang akan dibicarakan. Finalnya maupun topiknya ataupun gagasan yang ingin kalian ambil, yang akan kalian tuangkan dalam penelitian kalian. Ya, saya cukupkan sekian. Ya, ada chat siapa ini? Nggak nampak ya. Oke. Ini Azma baru gabung. Mohon izin Pak, Ya, putus-putus. tes. Mohon maaf Pak, tadi disconnect Pak mic-nya. Oh gitu. Ya. Tapi tadi sempat ikut kuliah kan ya? Baik.
Saya akhiri. Bagaimana Pak? Tadi sempat ikut kuliah kan ya, Azma? Siap tidak Pak? Keluar kuliahnya, nggak sempat ikut kuliah tadi. Sempat ikut, terus tadi pas absen malah keluar Pak pas Oke, nggak apa-apa. Ya, jika tidak ada pertanyaan, ya, silakan nanti tugasnya dibuatkan dengan rapi, ya, dan kumpulkan pada hari Jumat sebelum pukul 5 sore. Izin Pak, Saya akhiri. Ya, siapa ini? izin Pak. Ini Harasta Pak, izin bertanya Pak terkait yang skripsi itu, dosen pembimbing apakah udah ada surat resmi dari prodinya Pak? Soalnya dari Bu Okta sendiri itu katanya nunggu surat resmi dari prodinya Pak, kalau mau mulai bimbingan. Yang masih dirubah seperti itu Pak. Ya, untuk bimbingan ya, itu pembagiannya sudah fix ya. Menunggu diterbitkannya surat karena adanya tambahan nanti tugas belajar. Ya. Jadi ada Taruna tugas belajar yang nanti kalian ataupun mungkin nanti ya di luar bimbingan kalian. Hanya itu sudah fix ya kemarin. Jadi sudah fix dan jika ada dosen yang ingin memulai bimbingannya diperkenankan ataupun dipersilahkan. Bimbingannya Pak Ervan sudah mulai. Nah, bimbingannya Pak Rista, apakah sudah menghubungi Pak Rista? Siap sudah Pak. Izin Pak, sudah mulai ini Pak. Sudah ya. Ya. Kemarin Pak Rista nunggu katanya kok belum dihubungi gitu. Alhamdulillah. Oke, begitu ya Harasta. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Izin Pak, kalau boleh tahu itu kira-kira kapan ya Pak suratnya terbit Pak? Biar nanti saya kasih tahu Bu Okta juga seperti itu Pak. Itu apa ya, ranahnya akademik. Jadi nggak bisa nentuin kapannya ya. Tapi ya mungkin dalam dekat ya, karena Taruna tugas belajar bentar lagi sudah masuk ya. Dekat bulan-bulan ini ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Sekian ya, sudah zuhur juga. Saya akhiri, bila taufiq wal hidayah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Selamat siang Pak. Ya.